Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arfianto Santri. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang akan berlangsung pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Kita akan coba prediksi berdasarkan beberapa data yang bisa kita coba analisis berikut ini. Oke, yang pertama dari sisi usia, ya, kita melihat dari sisi ini Vietnam lebih unggul, ya, karena kita ketahui timnas Indonesia rata-rata dihuni oleh pemain muda. Ya, usia rata-rata yang ada di timnas Indonesia sebesar 21 tahun, sedangkan pemain Vietnam rata-rata usianya adalah 24 tahun. Nah, usia ini tentu mempengaruhi pada aspek pengalaman, pada aspek kemampuan dan kepercayaan diri para pemain dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Berikutnya kita lihat dari sisi tinggi badan. Nah, dari tinggi badan ini kita bisa sedikit lebih unggul dari tim Vietnam, karena rata-rata tinggi badan pemain kita adalah di angka 174 cm dan itu setelah Elkan Bagot batal bergabung dengan timnas pemain Indonesia. Tapi ini tidak signifikan karena pemain timnas Vietnam juga memiliki tinggi badan yang tidak terlalu jauh, ya, di kisaran 170 cm. Nah, berikutnya dari sisi VO2 max, ya, kemampuan pemain dalam menyerap oksigen dalam sekali bernafas. Ini dilihat dari kemampuan para pemain Vietnam bermain Spartan dalam waktu 90 menit. Ini tentu Vietnam lebih unggul. Ya, VO2 max ini apa? Mempengaruhi dari sisi endurance, ya, daya tahan, kemampuan berlari selama 90 menit, kemampuan untuk beraktivitas, mengejar bola, berlari tanpa bola, ini akan sangat mempengaruhi. Dan walaupun begitu, pemain kita sepertinya juga memiliki peningkatan. Ya, kalau standar Eropa, VO2 max-nya adalah di angka 60. Mudah-mudahan pemain kita bisa, ya, setelah dipegang oleh coach Sinteyong ini ada perubahan signifikan yang tadinya mungkin rata-rata di bawah 60, ya, 56 bisa mendekati di angka 60 VO2 max, ya, sehingga bisa memberikan penampilan yang efektif, ya, tetap Spartan hingga menit ke 90. Ya, ini mungkin bisa dibuktikan, mudah-mudahan kembali bisa dibuktikan setelah kemarin berhasil mengimbangi permainan Thailand hingga menit terakhir, dan mudah-mudahan nanti di pertandingan menghadapi Vietnam ini bisa juga mengimbangi hingga menit-menit terakhir. Lalu masa otot. Masa otot ini akan mempengaruhi daya body balance, ya, mempengaruhi kemampuan para pemain untuk duel satu lawan satu secara fisik. Nah, secara masa otot kita sepertinya agak lebih unggul karena timnas dilatih pelatih fisiknya oleh tim dari Sinteyong yang juga pernah melatih fisik para pemain timnas Korea, dan keuntungan dari para pemain muda direkrut oleh Sinteyong adalah masa otot ini masih bisa dibentuk dalam usia rentang 19 sampai 22 tahun, dan pemain-pemain kita rata-rata di usia 21 tahun sehingga masa ototnya masih bisa dibentuk. Oleh karena itu, beberapa waktu belakangan persiapan menghadapi babak kualifikasi terakhir ini, para pemain mendapatkan menu latihan fisik yang cukup signifikan sehingga masa ototnya pun bisa mencapai di angka 35%, bahkan mungkin terus meningkat. Dan ini mendekati pada rata-rata masa otot yang ideal. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan efek yang positif terhadap perimbangan para pemain Vietnam. Nah, untuk skill individu, kita ketahui rata-rata pemain kita dan pemain Vietnam memiliki skill individu yang relatif sama, ya, kemampuan untuk dribbling, passing, dan menggiring bolanya, kelincahan dengan postur tubuh yang rata-rata
lincah dan kecil, ini saya pikir relatif sama ya kemampuan skill individunya. Berikutnya untuk soliditas, tentu kita harus mengakui kemampuan kemampuan Vietnam, karena Vietnam timnya sudah dibentuk dari sekian lama dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sedangkan timnas Indonesia ini baru dibentuk beberapa bulan belakangan oleh masanya Sinteyong dengan penampilan wajah baru, wajah yang lebih fresh, lebih muda, dan tidak sedikit yang diambil dari timnas kelompok umur usia 19 dan 21. Kemudian secara mental kita juga harus kembali akui ya Vietnam pasti akan lebih unggul karena mereka juga pernah mengalami beberapa kali juara di SEA Games, di AFF, bahkan di tingkat AFC ya Piala Asia kelompok umur pun juga mereka pernah mengalami sebagai finalis sehingga kemampuan ini juga membentuk mereka untuk lebih percaya diri menghadapi Indonesia yang belum pernah mengalami juara sekalipun sejak tahun 91. Terakhir adalah emas SEA Games, kecuali dari juara Piala AFC ya tahun 2013 usia 19. Nah, berikutnya secara taktikal pun juga Indonesia harus diakui karena Vietnam dilatih oleh pelatih dari Korea dan juga Indonesia dilatih dari Korea, tapi pelatih Vietnam lebih berpengalaman karena pernah menjadi asisten pelatih dari Guus Hiddink, pelatih Belanda yang melatih Korea Selatan pada waktu Piala Dunia 2022, di mana pada saat itu Korea Selatan berhasil memasuki babak semifinal, dan ini menjadi capaian prestasi yang paling tinggi yang diraih oleh Korea Selatan. Dan secara taktikal pun juga keduanya pernah saling mengalahkan, jadi ini masih memiliki peluang timnas Indonesia untuk bisa bertempur dalam sisi taktikal. Nah, dari semua ini tentu kita melihat secara statistik ya Vietnam juga jauh lebih unggul. Tinggal kita lihat sejauh mana ya Sinteyong mampu meningkatkan atau menempa mental para anak-anak muda kita, ya para pemain muda yang tentu memiliki motivasi yang berbeda sebagai pemain baru, sebagai pemain muda, sebagai perwakilan bangsa mewakili Indonesia dalam kancah perhelatan kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi catatan buat kita sebagaimana kemampuan Sinteyong untuk melatih mental, dan menu latihan pun juga sudah dibuktikan bahwa disiplin menjadi prioritas. Dan tidak main-main Sinteyong atas disiplin ini berhasil atau tidak segan-segan untuk mengeluarkan dan memulangkan para pemain yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sinteyong atas peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. Terakhir, Nur Hidayat sudah menjadi korban dari tempaan mental Sinteyong terhadap para pemain timnas Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini mampu mengimbangi para pemain Vietnam terhadap kondisi mental mereka yang sangat percaya diri karena mereka berada dalam posisi sebagai pemuncak klasemen grup G. Dan kalaupun malam nanti timnas Indonesia berhasil seri atau bahkan memenangkan pertandingan, bisa jadi itu adalah beberapa faktor. Yang pertama karena kemampuan Sinteyong memompa mentalitas juang para anak-anak punggawa timnas Indonesia. Yang kedua tentu yaitu aspek keberuntungan, selain daripada kemampuan Vietnam yang sedang menurun. Demikian, kita biasakan untuk menganalisa secara lebih objektif. Mudah-mudahan timnas Indonesia terus berkibar, terus maju. Jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.